Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Andri Gunata. Channel ini dibuat sebagai media pembelajaran bagi siswa dalam masa pembelajaran jarak jauh. Sehingga materi-materi yang disampaikan dalam channel YouTube ini dapat diulang kembali, dapat diputar kembali untuk menambah pengetahuan dan informasi yang diberikan kepada siswa. Juga disarankan selain menonton channel YouTube ini, silakan cari referensi tambahan di channel YouTube yang lain atau dengan browsing di media-media yang lain atau dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi yang diberikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini masih di mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk kelas 11 teknik kendaraan ringan otomotif. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya pada topik sistem pelumasan. Untuk kali ini materinya mengenai komponen yang terdapat pada sistem pelumasan. Jadi, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sistem pelumasan tersebut terdiri dari komponen-komponen yang menyusunnya, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lain saling berhubungan dan harus dalam kondisi yang baik supaya pelumasan tersebut dapat bekerja dengan baik. Terlebih dahulu, kita lihat apa saja komponennya seperti gambar berikut. Jadi ada 7 komponen utama. Sekali lagi ini merupakan komponen utama karena kalau dibuat lebih detail lagi akan lebih dari 7 komponen. Kita lihat keterangan dan kita lihat gambar, kita cocokkan. Yang pertama adalah oil pan atau panci oli atau karter atau bak oli ya, posisinya ada di bawah. Ini posisinya di bawah. Kemudian yang berwarna orange ini adalah cairan pelumasnya. Lanjut, kemudian yang kedua adalah oil strainer. Ini adalah saringan kasa yang terdapat pada oli ya, pada pelumas. Posisinya ada di bawah, adalah oil strainer. Kemudian yang ketiga adalah oil pump. Oil pump itu adalah pompa oli ya, posisinya ada di sini. Kemudian yang keempat adalah dipstick. Dipstick ini ya, sampai ke bawah. Dipstick bentuknya memanjang ya. Dia berupa stick atau disebut juga dengan level gauge untuk melihat kapasitas dari pelumas yang terdapat pada kendaraan. Kemudian yang kelima adalah oil pressure switch, switch tekanan oli. Kemudian ini yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 adalah oil filter atau saringan oli. Kemudian yang ketujuh adalah oil indikator. Nah, ini tidak ada di gambar kalau yang nomor 7. Posisinya ada di dashboard pada kendaraan untuk melihat bagaimana kondisi oli yang terdapat pada kendaraan. Itu adanya di dashboard, namanya adalah oil indikator. Oke, pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai 7 komponen ini. Apa saja dan bagaimana mengenai komponen ini? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Oil pan atau panci oli. Fungsi karter mesin mobil adalah, jadi oil pan ini juga disebut dengan karter, untuk menampung oli mesin sesuai kapasitasnya sementara, sebelum, dan sesudah bersirkulasi saat sistem pelumasan mesin berlangsung. Jadi, oli mesin itu akan disimpan di sini dulu terlebih dahulu sementara sebelum dia disirkulasikan ke bagian-bagian
yang lainnya. Namanya adalah oil pan atau panci oli. Bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian komponen yang kedua adalah oil strainer atau saringan kasar. Fungsinya adalah menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli dan tidak merusak pompa oli. Karena jika tidak disaring terlebih dahulu dan cairan pelumas itu nanti akan masuk ke pompa oli bergerak, berputar, tentu saja benda-benda asing atau benda-benda kasar tersebut atau kotoran akan merusak pompa oli. Jadi dilengkapi pada sistem pelumasan itu berupa saringan kasar yang disebut dengan oil strainer. Bentuknya seperti ini. Ya, ini saringannya. Terbuat dari bahan kawat ya. Selanjutnya setelah oil strainer, komponen selanjutnya adalah oil pump atau pompa oli. Fungsinya adalah untuk memompa oli dari karter atau dari panci oli tadi dan menaikkan tekanan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di mesin. Jadi ini tadi oil strainer, kemudian ini akan terhubung dengan pompa oli. Jadi kalau kita bongkar pompa oli itu kira-kira bentuknya seperti ini. Dalamnya ada roda gigi. Ini nanti akan berputar, kemudian akan menghisap oli yang terdapat pada panci oli untuk disirkulasikan atau didistribusikan ke bagian-bagian yang terdapat pada mesin. Komponen selanjutnya adalah dipstick atau level gauge. Dipstick ini fungsinya adalah sebagai penunjuk level oli untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oil pan. Karena nggak mungkin kita lihat berapa kapasitas oli yang terdapat pada panci oli. Nah, kita nggak tahu. Nah, maka di sini dipasanglah alat bantu yang namanya dipstick. Jadi bentuknya seperti ini. Terbuat dari bahan logam. Kemudian di atasnya ini dibuatkan seperti ini sehingga untuk membuka dan melepasnya lebih mudah. Kemudian di bagian ujung yang bersentuhan dengan oli nanti ada 2 garis minimum dan maksimum. Ya, jadi yang bagus itu kapasitas oli mesin itu adalah hampir sampai ke maksimum ini. Ya. Namanya adalah dipstick atau level gauge. Kita lanjutkan komponen selanjutnya adalah oil pressure switch. Merupakan sensor tekanan. Fungsinya untuk memberitahukan kita melalui indikator oli di dashboard. Jadi ini dari sensor ini akan terhubung ke indikator oli yang ada di dashboard. Ini sebagai memonitor atau memberikan sensor berapa kapasitas oli yang terdapat pada kendaraan. Bentuk fisiknya seperti ini. Namanya adalah oil pressure switch. Selanjutnya adalah oil filter atau filter oli. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran halus atau garam-garam halus agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Jadi kotoran-kotoran tersebut akan disaring. Nanti dia akan menempel di dalam saringan yang terbuat dari bahan kertas seperti ini. Ya. Jadi pertama disaring dia di bagian saringan yang kasar, kemudian kalau untuk oil filter ini sudah berupa saringan halus.
Namanya adalah oil filter. Kemudian selanjutnya adalah oil indicator. Nah, ini bagian yang terakhir ya, yang 7 komponen tadi. Indikator oli fungsinya untuk memberitahukan atau memberikan informasi kepada pengemudi mengenai kondisi mobil. Salah satu indikator yang ada pada panel meter adalah logo bergambar oli. Indikator ini memberikan informasi kepada pengemudi mengenai kondisi volume oli. Jadi, gambar indikator oli itu seperti ini. Kemudian, di sini bisa kita lihat bagaimana dari kondisi dari volume oli. Ya, di dashboard ini posisinya. Kita ulang lagi, ada 7 komponen utama yang terdapat pada sistem pelumasan kendaraan. Ada oil pan, kemudian ada oil strainer yang nomor 2. Kemudian ada oil pump yang nomor 3. Kemudian ada dipstick nomor 4, yang ini ya, dipstick. Kemudian ada oil pressure switch yang nomor 5. Kemudian ada oil filter nomor 6. Kemudian untuk nomor 7, oil indicator adanya di dashboard, tidak terdapat pada gambar ini. Kemudian untuk bentuk komponennya, konstruksi dari komponennya, ini adalah oil pan, gunanya untuk menampung oli sementara. Kemudian ini adalah oil strainer, gunanya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ukurannya kasar supaya tidak merusak pompa oli. Kemudian selanjutnya oil pump, gunanya untuk memompa oli ke bagian-bagian mesin. Oil pump, dia terhubung dari oil strainer ya. Kemudian ada dipstick atau level gauge untuk melihat berapa kapasitas oli mesin yang terdapat pada bak oli. Terdapat 2 garis di sini, maksimum dan minimum. Komponen selanjutnya adalah oil pressure switch untuk memberikan sensor bagaimana kondisi pelumas pada kendaraan melalui indikator oli yang ada di dashboard. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya, yang masih yang nomor 6, ini adalah oil filter untuk menyaring kotoran-kotoran halus. Bentuknya seperti ini, berupa silinder ya. Ini dia cara pemasangannya, cukup dengan memasukkan ke dalam lubang ini ya. Cara pemasangannya. Kemudian yang terakhir adalah oil indikator yang terdapat pada dashboard. Jadi logonya seperti ini. Anda sudah mencapai bagian akhir. Ya, jadi ini sudah bagian akhir dari 7 komponen yang terdapat pada sistem pelumasan mesin. Demikianlah materi yang kita bahas kali ini untuk sistem pelumasan. Silakan dicari referensi-referensi yang lain. Kemudian diulang-ulang kembali karena yang namanya ilmu teknik tersebut harus dipelajari dan diulang-ulang serta ditambah referensinya untuk bisa membuat kita lebih paham dan lebih mengerti mengenai materi-materi yang diberikan. Selamat belajar dan semangat dalam belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.